Ini dia bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ayam kecapnya. Di sini sudah ada ayam yang sudah dimarinasi dengan garam dan jeruk nipis. Kemudian ada bawang bombay dan cabai yang sudah diiris, jahe dan lengkuas yang sudah digeprek, kemudian ada 1 lembar daun salam, kecap manis, bawang merah, bawang putih cincang, kaldu bubuk, dan juga merica bubuk. Kemudian untuk cara pembuatannya, pertama-tama kita panaskan sedikit minyak, lalu kita masukkan ayamnya. Jadi minyaknya nggak usah banyak-banyak ya Mom, sedikit aja seperti ini. Lalu kita goreng semua ayamnya di sini. Nah, setelah satu sisi ayamnya matang, kita balik. Kemudian setelah kedua sisi ayamnya berwarna coklat keemasan seperti ini, lalu angkat. Jadi tidak perlu terlalu kering ya Mom, ayamnya cukup seperti ini aja. Lalu kita angkat. Kemudian setelah itu kita masukkan cabai dan bawang bombay yang sudah diiris-iris tadi. Lalu ini kita masak sampai setengah layu. Nah, setelah bawang bombay dan cabainya setengah layu seperti ini, lalu kita pinggirkan seperti ini. Kemudian kita masukkan bawang putih cincang dan juga bawang merah cincang. Lalu tambahkan lengkuas dan jahe yang sudah digeprek, 1 lembar daun salam. Kemudian ini kita masak sampai mengeluarkan bau harum. Nah, setelah bumbu mengeluarkan bau harum, kemudian kita tambahkan sedikit air, ini sekitar 100 ml. Kemudian tambahkan kecap manis sekitar 3-4 sendok ya Mom. Lalu ini kita aduk rata. Kemudian tambahkan juga kaldu bubuk dan merica bubuk. Kemudian kita aduk rata lagi. Terakhir kita masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi. Lalu ini kita masak lagi sampai kuahnya ini menyusut dan mengering. Sambil diaduk-aduk juga ya Mom, kita masak ayamnya sampai kuahnya ini mengering dan mengental. Setelah itu kita koreksi rasa dan jika sudah enak bisa kita angkat dan matikan kompor. Nah, ini dia persiapan bahannya. Di sini sudah ada setengah kilogram ikan gurami yang sudah dimarinasi dengan garam dan jeruk nipis. Kemudian ada daun kemangi, daun bawang dan daun sop. Kemudian ada juga bawang merah, bawang putih, jahe, cabai rawit, 2 batang serai, 1 buah tomat hijau, 1 buah tomat merah dan 2 lembar daun salam. Kemudian ada garam, merica, juga jeruk nipis. Untuk cara pembuatannya, pertama-tama kita iris dulu bawang merah, bawang putih. Jadi untuk sop ikan ini tidak ada bahan-bahan yang digiling ya Mom. Jadi cukup diiris-iris aja seperti ini. Lalu kita potong tomat hijaunya. Kita potong kotak-kotak aja ya Mom. Kemudian kita potong juga tomat merahnya. Lalu geprek 2 batang serai dan kita geprek juga jahenya seperti ini. Kemudian untuk daun bawangnya kita potong-potong juga. Kemudian kita tumis bawang merah, bawang putih dalam minyak panas seperti ini. Tapi minyaknya nggak usah banyak-banyak ya Mom. Cukup sedikit aja seperti ini supaya sop kita nanti jangan terlalu berminyak. Lalu masukkan 2 batang serai. Dan masukkan juga jahe yang sudah digeprek. Kemudian ini kita tumis sampai baunya harum. Nah, setelah bumbunya ini berbau harum, lalu kita tambahkan 300 ml air. Lalu tambahkan garam. Tambahkan merica bubuk. Dan kita masukkan ikan guraminya. Kemudian ini kita masak sampai mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, lalu tambahkan 2 lembar daun salam.
Kemudian tambahkan cabai rawit dan tomat merah juga tomat hijau. Lalu ini kita masak lagi sampai tomatnya empuk. Lalu tambahkan setengah sendok teh gula pasir dan sedikit penyedap rasa. Tapi kalau nggak suka boleh di skip ya mom. Kemudian kita masukkan daun bawang, masukkan seledri, dan masukkan juga ini daun kemanginya. Bagi yang tidak suka daun kemangi, ini boleh di skip ya mom. Tapi sebenarnya penambahan daun kemangi pada sop ikan ini bikin sopnya itu lebih wangi dan segar. Kemudian terakhir kita tambahkan perasan jeruk nipis. Lalu kita masak 1 menit aja setelah ini. Kemudian kita koreksi rasanya, jika sudah enak boleh kita matikan kompor. Nah, ini dia persiapan bahannya. Di sini sudah ada kikil sapi yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong. Kemudian 1 batang serai. Lalu ada kecap manis dan saus sambal. Kemudian ada cabai yang sudah diiris. Di sini saya pakai 2 cabai ya mom, yaitu cabai rawit dan cabai hijau. Kemudian pete, lalu bawang merah, bawang putih cincang dan 1 buah tomat hijau. Kemudian untuk cara pembuatannya, pertama-tama kita panaskan minyak. Lalu kita masukkan bawang merah dan bawang putih cincang. Kemudian ini diaduk dan dimasak sampai mengeluarkan bau harum. Nah, setelah bawangnya mulai mengeluarkan bau harum, kita tambahkan cabai rawit yang sudah diiris-iris. Kemudian tambahkan cabai hijau iris. Lalu tambahkan pete. Kemudian ini kita aduk. Lalu tambahkan sekitar 70-80 ml air. Lalu tambahkan kecap manis dan saus sambal. Kemudian tambahkan garam. Lalu tambahkan sedikit kaldu sapi. Kemudian ini kita aduk rata. Nah, setelah semuanya tercampur rata seperti ini, tambahkan 1 batang serai dan kita masukkan kikil yang sudah dipotong-potong dan dibersihkan tadi. Kemudian ini kita masak sampai kikilnya empuk dan kuahnya sedikit menyusut. Nah, setelah kikilnya empuk, kemudian kita tambahkan 1 buah tomat hijau yang sudah dipotong-potong. Kemudian ini kita masak lagi sebentar sampai kuahnya ini menyusut. Nah, setelah kuahnya menyusut seperti ini, kita koreksi rasa dan sudah bisa kita matikan kompor. Nah, ini dia bahan-bahan yang diperlukan. Selengkapnya bisa di screenshot aja ya mom. Kemudian untuk cara pembuatannya, pertama-tama kita iris dulu bahan-bahannya, yaitu bawang merah. Kemudian iris juga bawang putih. Cabai rawit. Kemudian kita iris belimbingnya. Di sini saya bagi jadi 4 bagian. Lalu terakhir kita iris tomat merahnya. Selanjutnya kita panaskan minyak. Lalu tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai rawitnya seperti ini. Tambahkan 1 batang serai.
Tambahkan juga kunyit dan jahe yang sudah digeprek. Lalu ini kita masak sampai mengeluarkan bau harum. Nah, setelah bumbunya mengeluarkan bau harum, kita masukkan ikan patin. Lalu ini kita masak lagi sampai ikan patinnya berubah warna. Nah, setelah ikan patinnya berubah warna seperti ini, lalu kita tambahkan 300 ml air. Tambahkan 2 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, lalu tambahkan buah belimbing yang sudah diiris tadi. Kita masukkan cabai rawit utuh, garam, penyedap rasa, dan sedikit gula pasir. Kemudian ini kita masak sampai mendidih. Nah, setelah mendidih di sini saya tambahkan kunyit bubuk agar warnanya lebih cantik. Tapi ini opsional aja ya Mom. Kalau suka boleh ditambah seperti saya ini. Jadi nanti warnanya itu lebih bagus dan cantik. Nah, setelah belimbingnya empuk dan ikannya masak, lalu tambahkan potongan tomat. Dan tambahkan juga daun kemangi. Nah, kita masak lagi sampai daun kemanginya ini layu. Setelah itu kita koreksi rasa dan bisa kita matikan kompor. Nah, ini dia bahan-bahan yang diperlukan. Untuk selengkapnya bisa di screenshot aja ya Mom. Kemudian untuk cara pembuatannya, pertama-tama kita haluskan dulu cabai, bawang, jahe, dan kunyit. Di sini saya menggunakan blender. Jangan lupa tambahkan garam dan boleh juga tambahkan sedikit air ya Mom untuk membantu cabainya cepat lumat. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam wajan. Nah, di sini saya tidak menumis cabenya ya Mom. Tapi kalau mau ditumis boleh juga. Itu sesuai selera masing-masing. Kemudian kita tambahkan santan dan tambahkan 1 batang serai, 1 helai daun kunyit. Kemudian tambahkan juga kacang panjang. Lalu ini kita masak sampai mendidih dan sampai kacang panjangnya empuk. Nah, setelah kacang panjangnya empuk seperti ini, lalu kita masukkan udang galahnya. Tambahkan gula pasir, penyedap rasa, dan tambahkan sedikit garam. Tambahkan juga 1 buah asam kandis. Lalu ini kita masak sampai udangnya benar-benar matang dan kuah sedikit berminyak. Nah, setelah udang masak dan permukaan gulainya sedikit berminyak seperti ini, kita koreksi rasa. Setelah itu baru kita matikan kompor. Nah, ini dia bahan-bahan yang diperlukan. Bahannya cukup simpel ya Mom, yaitu ikan patin, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan margarin. Kemudian untuk cara pembuatannya, pertama-tama kita haluskan dulu bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Jangan lupa tambahkan sedikit garam. Kemudian ini kita tambahkan sedikit air untuk membantu agar bawangnya cepat lumat. Lalu kita blender halus seperti ini. Kemudian kita oleskan bumbunya ini ke ikan patinnya seperti ini. Jadi dioles secara merata ya Mom. Kita pastikan seluruh permukaan ikan patin itu dilumuri dengan bumbunya.
Nah, setelah semua selesai kita olesi dengan bumbu, lalu kita marinasi ikan patinnya ini lebih kurang 30 sampai 40 menit. Nah, setelah 30 menit, kemudian kita panaskan sedikit margarin di atas teflon. Kita oles seperti ini ya, Mom. Lalu kita taruh ikan patinnya seperti ini. Kemudian ini kita masak dengan api sedang. Dan jangan lupa ditutup juga agar mempermudah ikannya cepat matang. Nah, setelah bagian bawah ikannya sudah mulai masak seperti ini, lalu kita balik. Kemudian kita tutup lagi. Lalu kita masak lagi dengan api sedang sampai bagian bawahnya masak. Nah, ini dia, kita lihat dulu bagian bawahnya sudah matang atau belum. Sepertinya sudah ya, Mom. Jadi setelah ini bisa kita matikan kompor. Kemudian kita tiriskan ikannya ini. Karena ikan patin itu mengandung minyak, jadi kelihatan berminyak ya, Mom. Oke, Mom, ini dia ikan patinnya sudah masak dan sudah bisa dinikmati.